Mata Hilda memanas melihat dua orang yang amat dibencinya seumur hidup, tengah duduk seakan mengejeknya kini. Hilda yang tadi berdiri, duduk di kursinya. Ia terhalang meja besar untuk kemudian menatap Atalarik Fabian Lubis dan Viana Ayu. Menjebak orang sebagai bahan taruhan. Aku gak heran. Karena itu memang keahlian kalian. Balas Hilda. Namun Viana dan Arik tak terpancing. Keduanya tetap tenang dengan sikap mereka. Sampai harus bersandiwara hanya untuk menyekap aku. Hilda terkekeh sambil bertepuk tangan. Luar biasa. Ejeknya lagi. Atalarik membalas ejekan Hilda dengan tawanya. Membuat Hilda geram. Ya, kamu benar Hilda. Saya juga sempat mikir tadinya. Kenapa juga kami harus repot-repot bikin skenario buat jebak kamu ya? Sedangkan kamu tahu Abraham tadi. Yang tangannya pengen banget kamu pegang-pegang. Dia itu sadis banget. Sekali pukul, bam, kamu bisa mati di tempat. Hilda terkesiap mendengar ucapan Arik. Entah kenapa, seketika ia bergidik. Viana tersenyum simpul karenanya. Arik melanjutkan lagi bicaranya. Mudah bagi kami untuk melakukan apapun Hilda. Termasuk mempermainkan kamu. Satu keuntungan buat kami ternyata kamu gak kenal Abraham. Dia adik saya. Hilda mengerutkan keningnya. Sialan ternyata. Ia baru ingat pria itu. Ia memang pernah melihat Abraham. Tapi ia lupa karena beberapa tahun yang lalu. Abraham dan keluarganya pun tidak terlalu sering tampil di TV seperti keluarga kakaknya sehingga Hilda melupakan wajahnya. Sudah ingat? Tanya Arik. Kamu bisa bayangkan betapa menariknya melihat seekor ikan mendekati kail pancing. Ia berenang dengan indahnya sementara dari atas, sang pemancing tertawa lebar saat melihatnya menyambar umpan. Hilda geram dengan mengepalkan kedua tangannya di atas meja. Melihat ikan meliuk-liuk kesakitan di kail pemancing, jauh lebih estetik daripada melihat bangkainya langsung saat dia mati di bom nelayan. Kalian keluarga psikopat. Teriak Hilda pada Arik dan Viana yang tetap tenang. Jauh lebih psikopat mana saat kamu dan Alea merusak Atshan dan mengambil uangnya? Tanya Viana. Hilda terkejut karena ternyata orang tua Atshan mengetahui tentang hubungannya dengan Alea. Kamu menggunakan Alea untuk menjerat anak saya dan membuatnya bodoh. Atshan tidak bodoh. Dia jatuh cinta pada wanita yang tepat. Yang memang seharusnya layak menjadi istrinya. Arik dan Viana merasa heran dengan sikap Hilda yang sama sekali tak merasa bersalah. Layak jadi istrinya. Bukankah kamu seorang perempuan? Tapi kenapa kamu besarkan Alea jadi seorang wanita nakal? Kamu didik dia dengan cara yang salah. Kamu besarkan dia dengan jalan yang penuh dosa. Tidak sadarkah kamu, menjerumuskan keponakanmu sendiri? Tanya Viana dengan netra abunya yang memerah di bagian sisinya. Hilda bangun dari duduknya lalu menunjuk pada Arik. Kamu yang sudah menghancurkan rumah tangga kedua orang tuanya. Kamu goda Risma sampai dia meninggalkan Teddy dan membuat Risma mati bunuh diri karena kamu tinggalkan. Viana yang kesal dan tidak tahan dengan ucapan wanita tersebut lalu bangun dari duduknya dan mendorong Hilda sampai dia terjatuh tersungkur. Arik pun bangun dari kursinya. Baru kali ini dia melihat sang istri penuh dengan amarah. Yang belum pernah ia lihat sama sekali. Arik memegangi bahu istrinya dari belakang. Ma, Viana bergeming. Ia masih melihat ke arah Hilda yang kini tertawa sambil menyender pada tembok. Ia seka darah segar yang mengalir dari dahinya. Kalian hanya bisanya melakukan kekerasan. Suami kamu itu penjahat kelamin Viana. Dia sempat menggoda aku untuk bisa tidur sama dia waktu dia masih tidur bersama dengan Risma. Tapi aku tolak. Arik menggeram dengan mengeratkan giginya. Pegangannya pada bahu Viana mengeras. Ia menyesal. Harusnya dia setujui saja ide Abraham untuk memasukkan wanita ini ke dalam sel penjara polisi atas tuduhan apa saja, yang penting dia dipenjara karena mulut berbisanya bisa mengundang emosi siapapun.
Kini Hilda malah makin kencang tertawa. Apa yang Alea dapatkan, belum seberapa dibandingkan dengan apa yang kalian ambil. Perusahaannya, orang tuanya, kalian sudah mengambil itu dari Alea. Karma sedang menunjukkan dirinya, Arik sayang. Kamu tiduri Risma dan anakmu melakukan hal yang sama pada Alea, anak Risma. Kalian akan lihat anak kalian menikahi Alea. Itu tidak akan terjadi. Hama macam kalian, tak pantas masuk keluarga kami. Oh. Jadi wanita seperti ini yang katanya bangsawan. Yang berhati malaikat dan berwajah bidadari. Ternyata tak lain dari perempuan bermulut sampah. Yang tega mengambil hak yatim piatu bernama Alea. Kurang ajar kamu. Berani hina istri saya. Arik akan menendang Hilda namun Fiana mencegahnya. Meski hatinya juga tengah dikuasai amarah, terlihat dari wajahnya yang merah padam namun Fiana masih bisa mengendalikan dirinya. Jangan kotori tangan kita Mas. Mas akan robek mulut siapapun yang berani hina kamu Yu. Fiana menggelengkan kepalanya. Biarkan dia mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya Mas. Arik tak mengerti dengan ucapan istrinya begitu juga dengan Hilda. Fiana mengedarkan pandangannya. Melihat tempat mereka berada sekarang. Niat awal Fiana untuk bertemu Hilda adalah untuk menyadarkan wanita itu bahwa perbuatannya salah. Namun, Hilda bukannya sadar dan menyesal, malah makin menjadi. Fiana lalu melihat suaminya. Dia masuk sel ini karena kalah taruhan judikan. Ya, jawab Arik. Hilda menelisik percakapan keduanya. Ia merasakan ada sesuatu yang direncanakan Fiana. Kalau begitu biarkan Resti dan pengelola kasino ini yang memberikan hukuman untuk penjudi yang tidak bisa membayar. Hilda membulatkan matanya saat mendengar ucapan dari wanita cantik bernetra abu itu. Kepanikan mulai melanda dirinya siapapun tahu aturan hukum di kasino milik Resti ini. Mereka lebih kejam dari penjajah dan kasino ini dibeking oleh mafia judi internasional. Nyawa seseorang tak ada nilainya di sini. Paling ringan hukuman bagi tawanan yang tak bisa membayar dan kalah di meja judi adalah cabut kuku. Hilda tak bisa membayangkan jika dia berakhir jadi tawanan di sini. Enggak. Aku gak mau. Aku gak main judi. Aku gak main. Bukankah ID card kamu yang dipakai Hilda? Lagi, Hilda pucat pasi mendengarnya suatu kebodohan yang teramat sangat ketika dia menyerahkan ID card itu sebagai akses pendaftaran dan dia sudah masuk jebakan Abraham. Enggak, enggak, teriak Hilda sambil menangis. Jangan lakukan ini. Mohon Hilda dengan merangkak menuju kaki Fiana untuk memohon agar tidak ditinggalkan di sini. Jangan kejam begini Fiana. Kamu perempuan. Mana hati nurani kamu? Jangan kejam Fiana. Bebaskan saya. Kejam kamu. Kejam kamu. Hilda akan menyentuh kaki Fiana namun Arik menarik tubuh istrinya. Ia tak akan biarkan Fiana merubah sikapnya. Arik lalu segera membawa istrinya keluar dari ruangan itu dan Hilda mengejar mereka. Arik dan Fiana sudah sampai di luar pintu dan saat Hilda sampai di pintu, penjaga segera menutup pintu sel yang persis penjara itu. Fiana tetap berjalan keluar dari arah sana sambil berusaha menulihkan pendengarannya. Fiana, lepasin gue. Biadab lo. Perempuan berhati busuk. Perempuan gak punya nurani. Bebasin gue. Sungguh Arik tak tahan mendengar Hilda bicara kotor tentang Fiana. Namun, Arik hargai perasaan istrinya yang tak mau menyentuh perempuan itu walau dengan kasar sekalipun. Arik berdeci melihat Hilda lalu pergi dari sana mengikuti sang istri. Mas Arik, keluarkan aku dari sini Mas. Mas, tolong aku. Mas. Teriakan Hilda hilang seiring dengan langkah kaki keduanya menuju luar kasino ini. Fiana masih menangis dengan netra panas dan hati yang bergemuruh. Arik memeluk bahunya. Abraham dan Wulandari sudah tak ada di tempat ini. Kini Arik dan Fiana keluar sambil menuju ke arah parkiran. Uang yang pas-pasan. Karuan buat makan. Oh, itu cara sehat tuk bisa bertahan. Uang yang pas-pasan.
Oh oh. Rahul Hana yang sedang khusyuk mendengarkan lagu dari penyanyi favoritnya, langsung mematikan tapenya dan segera keluar mobil untuk membukakan pintu bagi Arik dan Viana. Udah Pak, Bu? Tanya Rahul sopan. Arik hanya mengangguk sedangkan Viana langsung masuk ke dalam mobil diikuti suaminya. Rahul pun masuk dan duduk di balik kemudi. Sungguh mati ia jadi penasaran, tapi apa daya, Rahul tak berani bertanya lebih jauh. Pulang Pak? Tanya Rahul. Ke rumah orang tua saya ya, ucap Arik. Yang sudah dihafal Rahul. Oh, baik Pak. Mobil pun melaju pelan ke arah yang dituju. Viana masih terdiam dengan bulir bening yang masih mengalir dari netranya. Aku kejam Mas. Apa yang aku lakukan? Aku kejam. Arik menggelengkan kepalanya. Ia tekan tombol sekat yang berada di pintu mobilnya. Sekat penghalang antara mereka dengan driver pun turun. Rahul hanya coba paham dengan situasi yang tak aneh baginya ini. Karena seringkali sekat diturunkan oleh tuan dan nyonyanya. Arik merangkul bahu istrinya demi menenangkan wanita cantik itu. Kamu gak kejam sayang. Kamu sudah berbaik hati pada Hilda dan keponakannya bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Kamu sudah melakukan hal yang benar tapi Hilda malah merusak anak kita dengan keponakannya. Saat ditegur pun dia tidak merasa bersalah sama sekali. Kamu benar sayang. Hilda harus dihukum untuk kesalahannya. Viana menangis lagi di pelukan suaminya. Arik tahu Viana tak akan pernah menyakiti siapapun. Tapi Viana adalah seorang ibu. Setiap ibu tak akan tinggal diam saat ada yang mengganggu anaknya. Viana sudah cukup sabar karenanya. Tapi Hilda memang sangat menguji mereka. Tolong, biarkan Hilda disekap beberapa hari aja Mas. Jangan dia apa-apain. Isaknya. Kurungan akan bikin mentalnya terganggu. Aku yakin dia akan berubah dan menyesal Mas. Hukum dia beberapa hari aja. Atalarik terenyuh mendengarnya. Ia sangat tahu isi hati sang istri yang lembut dan sisi kelembutan itulah yang mengalahkan amarahnya. Ia rengkuh Viana dalam pelukannya. Iya. Kita akan bebaskan dia Kita akan bebaskan dia. Nanti, ucap Arik. Viana menganggukkan kepalanya dan berterima kasih pada suaminya. Arik mengeratkan pelukannya pada sang istri. Dalam hati, ia meminta maaf. Biarkan ia berbohong kali ini saja pada istrinya. Hilda, tak akan pernah ia bebaskan. Biarkan Hilda menerima hukuman di Kasino Royal. Orang yang sudah merusak kebahagiaan rumah tangganya tak akan pernah ia lepaskan. Tak akan pernah.